baik sebelum lahir dan sesudah kelahiran anak bayi, guna untuk meningkatkan nilai dari mata kuliah manajemen kesehatan babi. Dalam peternakan babi, perlu adanya manajemen yang baik meliputi keadaan kandang, pakan, serta sistem pemeliharaannya, karena babi mudah terserang penyakit dan mikroorganisme. Selain itu juga, untuk meningkatkan produktivitasnya, perlu diketahui mengenai tata cara pemeliharaan sampai dengan cara penanganan kelahiran anak babi. Langkah pertama dalam persiapan penanganan kelahiran anak babi adalah mengetahui hari kelahiran anak babi 115 hari setelah proses perkawinan induk babi, walaupun kadang maju dan kadang mundur dari perhitungan hari partus. Setelah itu, mengetahui ciri-ciri dari induk babi yang akan melahirkan, yaitu umumnya dengan ditandai induk babi yang gelisah, kadang-kadang terbaring kemudian terbangun, menghentak-hentakan kaki atau memukul ekor, serta ditandai dengan penurunan nafsu makan induk babi. Setelah itu, induk babi dipindahkan ke kandang lain untuk kelancaran proses persalinan. Namun, dengan catatan jika induk babi yang sudah terbiasa melahirkan bisa dipindahkan ke kandang dalam kurun waktu 2-3 hari sebelum proses kelahiran. Dan jika indukan babi baru pertama kali melahirkan, diperlukan adaptasi lebih lama, sekitar seminggu, dengan tujuan memberikan suasana yang nyaman pada indukan, sehingga induk mendapat ketenangan saat proses persalinan. Selanjutnya, yaitu penanganan proses kelahiran anak babi. Pada kelahiran yang normal dapat ditandai dengan adanya 3 stadium, yaitu yang pertama stadium persiapan, di mana ditandai dengan perut turun ke bawah, urat daging di sekitar vulva mengendor, vulva membengkak berwarna merah dan keluar lendir, ambing mengeras, puting berwarna kebiruan, nafsu makan menurun, induk mulai mengumpulkan sarang, air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum induk melahirkan. Yang kedua yaitu stadium pembukaan, di mana ditandai dengan rahim mulai kontraksi dengan otot perut atau mengkerut agak keras, terdapat perubahan tingkah laku, babi nampak gelisah, tidur berdiri dan memukul-mukul ekor atau menghentak-hentakan kaki. 6 jam sebelum melahirkan, induk sering terbaring, tidak mau makan, sering kencing. Kontraksi rahim yang kuat dan terus-menerus maka akan mendorong posisi janin ke arah belakang mencari posisi mendekati rahim. Dengan demikian akan terlihat perut induk semakin turun dan kelihatan tambah memanjang diikuti dengan terbukanya serviks. Maka jika terbukanya serviks, maka otomatis proses kelahiran sudah akan terjadi. Tetapi jika serviks yang tidak bisa terbuka akan mempersulit kelahiran dan berbahaya. Jadi serviks yang terbuka merupakan awal dari proses kelahiran. Yang ketiga yaitu stadium pelepasan, di mana proses kelahiran biasanya berlangsung 1-12 jam. Jika lebih dari 12 jam, berarti ada suatu kelainan, maka ciptakanlah situasi yang tenang. Setelah mencapai stadium pembukaan yang diikuti dengan adanya kontraksi rahim beserta kekejangan daging perut, kemudian janin terdorong keluar atau lahir. Babi yang sedang melahirkan selalu dalam keadaan terbaring. Apabila penundaan kelahiran disebabkan oleh kekurangan hormonal, maka perlu diinjeksi oksitosin atau jenis obat lain dengan aktivitas oksitoksik. Jika induk kanibal segera pisahkan anak dari induk. Setelah melahirkan, plasenta akan keluar. Biarkan beristirahat sebentar. Jangan sampai plasenta dimakan induk karena akan mengakibatkan gangguan pada perut dan usus, serta induk menjadi kanibal atau memakan anaknya. Babi induk tersebut diusahakan jangan terlalu lama berbaring, jadi tidak sehat karena pasti bekas tempat kelahiran itu kotor terkena kotoran, darah, ataupun kencing. Selanjutnya, mengenal prosedur penanganan setelah anak babi lahir. Setelah anak babi dilahirkan, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering. Dengan demikian, anak babi menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Apabila anak babi tidak dapat bernafas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan anyunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Juga dengan mengurut pelan-pelan pada bagian dadanya dan mengisap keluar cairan dari lubang hidungnya dapat merangsang pernafasan. Kadang-kadang, 1 atau lebih anak babi yang dilahir dari perindukan ada yang lemah dan kelihatan tidak hidup.
Periksa bagian tali pusar dan apabila ada gerakan atau denyutan pada bagian pangkal pusar, masih ada kemungkinan untuk menghidupkan anak babi kembali dengan nafas buatan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur penanganan setelah anak babi ialah yang pertama, memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana, yaitu dengan mengikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena perdarahan melalui arteri tali pusar. Potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Lalu oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan sodium tenkur untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Yang kedua adalah memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum, atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi peternak. Pemotongan gigi harus tidak menghasilkan gigi yang hancur di bawah garis gusi dan harus dilakukan secara higienis. Pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang seperti dengan memegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Lalu jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Gunakan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku biasa. Potong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya. Jangan membuat sudut yang tajam atau berigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Berikutnya adalah memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul. Pada umumnya, perhatian khusus kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di usaha peternakan. Prosedur berikutnya adalah mendapatkan kolostrum. Setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Hal yang perlu dicatat bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2 ke 3 hari periode transisi. Apabila ada anak babi yang lemah, harus diberikan kesempatan yang baik untuk menyusu dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing induk. Selanjutnya, penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh peternak Banju. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikan. Selanjutnya adalah penitipan anak babi dan makanan buatan. Anak babi yang kehilangan induknya dapat terjadi oleh karena beberapa faktor seperti induk babi mati setelah beranak, ambing yang terluka, tidak dapat menyusui, atau jumlah anak yang terlalu banyak. Anak babi dari induk demikian hanya dapat dipelihara dengan berhasil apabila anak-anak babi tersebut memperoleh sejumlah kolostrum yang cukup. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk dapat dilakukan dengan menitipkannya pada induk yang ada air susu dan induk yang mempunyai beberapa anak saja.
Penitipan adalah memindahkan anak babi dari satu ke induk lain dalam suatu kelompok bibit. Jika memungkinkan, anak babi dititipkan pada induk lain, namun untuk menghindar anak babi ditolak oleh induk lain, maka kita mengakali dengan semua anak babi ditempatkan dalam kotak, lalu aroma dari anak babi dari induk lain akan membuat anak babi yang kehilangan induknya diterima oleh induk babi tersebut. Selanjutnya adalah pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda ataupun nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam menafsir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Di pihak lain, para peternak komersial di mana terdapat ratusan bahkan ribuan anak babi dari berbagai umur dan dalam kelompok, pembuatan tanda atau nomor dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga dan tato. Selain itu juga bisa dengan menggunakan airtag, cap bakar, pilox, dan sebagainya. Tetapi cara ini kurang umum dipergunakan oleh peternak babi. Selanjutnya, kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan, dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Pada umur ini, anak babi dengan mudah ditangani, shock dan gangguan pertumbuhan sangat minim, dan kesempatan luka terkena infeksi sangat kurang karena tempat atau kandang menyusu lebih bersih daripada kandang ternak babi sapihan. Kastrasi anak babi dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri, fasilitas pemberian makan secara bersama, dan juga tata laksana praktis lainnya. Tujuan dari pengembirian adalah untuk memperbaiki karkas, akan tetapi kenyataan secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pertumbuhan babi jantan hampir sama bila tidak lebih cepat daripada babi kebiri pada umur pasar yang sama, dan dengan efisiensi penggunaan makanan dan kualitas karkas yang lebih baik. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu apabila seekor anak babi dikastrasi, kita tidak hanya harus mempertimbangkan umurnya, tetapi juga kesehatan dan kemampuan dari ternak terhadap kondisi sekaman atau stres. Melakukan kastrasi adalah suatu operasi yang sederhana, tetapi hal ini dapat menimbulkan bahaya apabila seseorang tidak mempertimbangkan kondisi ternak dan lingkungannya. Kastrasi dapat berhasil pada setiap musim, akan tetapi paling baik melakukannya apabila keadaan cuaca menyenangkan, dipilih hari yang cerah, sejuk, hindarkan cuaca dingin, basah, atau beruap. Yang kedua, anak babi yang baru lahir tidak mampu mengatur suhu tubuhnya sebelum umur 2-3 hari. Tambahan panas diberikan selama keadaan dingin atau cuaca buruk. Salah satu cara umum yang dilakukan untuk menanggulanginya adalah menggunakan lampu 250 watt yang digantung. Hal ini berguna untuk memberi kehangatan dan menarik perhatian anak babi agar menjauhi induk apabila tidak sedang menyusu. Bola lampu digantung kira-kira 7-76 cm dari lantai, disesuaikan dengan pertumbuhan anak babi. Berikutnya, anak babi tumbuh dengan cepat dari sejak lahir. Kebutuhan makannya akan meningkat dengan bertambahnya umur. Air susu dari induk akan menurun setelah puncak produksi yang dicapai kurang lebih 3 minggu setelah beranak, sehingga pemberian zat makanan ransum anak babi yang lezat dan disukai anak babi sangat diperlukan. Memberi makanan ke anak babi pada waktu menyusu baik dimulai pada umur kira-kira 1 minggu. Hal ini memberi jaminan bahwa anak babi mengkonsumsi makanan penguat yang cukup sebelum produksi air susu dari induk mulai menurun. Anak babi yang dibiasakan untuk memakan ransum kering sebelum disapi adalah menguntungkan, baik untuk proses pencernaan dan tingkah laku makannya. Pembentukan lebih awal kemampuan bakteri dari pencernaan makanan yang bukan susu akan berkecil sekaman penyapihan. Dan dari segi tingkah laku, hal tersebut sangat baik karena telah mengetahui bahwa makanan kering adalah untuk dikonsumsi. Selanjutnya, kebanyakan peternakan intensif di luar negeri menyapi anak seperindukan pada rataan umur 4-6 minggu. Biasanya, anak babi yang disapi pada umur 2 bulan, induk akan mengalami kondisi yang menurun di mana pada banyak kejadian tidak mau untuk segera dikawinkan kembali setelah penyapihan anak-anaknya. Apabila penyapihan dilakukan lebih awal dari 56 hari, seekor induk dapat beranak kira-kira 4-5 kali dalam 2 tahun.
di mana induk biasanya birahi pada hari ketiga sampai hari ke-7 setelah penyalinan. Suatu keuntungan dari penyapihan dini adalah menghasilkan jumlah kali beranak atau frekuensi beranak yang lebih banyak per induk per tahun, sehingga sangat menguntungkan bagi peternakan babi. Berikut saya akan menayangkan proses kelahiran anak babi.